bukan berniat menggurui atau bagaimana ya teman. Kita semua setuju, saya setuju bahwa ulat itu menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi kita, khususnya petani bawang lah saya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau membasmi ulat agar tidak menyerang tanaman bawang kita ya. Hal pertama yang bisa dilakukan itu tentu saja adalah kita itu melakukan yang namanya pencegahan ya, bukan pengobatan. Karena dalam konsep apapun pencegahan itu lebih baik sebenarnya daripada pengobatan. Awal-awal daripada usia tanaman itu yang kita perhatikan di sana adalah serangan kupu-kupu teman-teman. Karena kupu-kupu itu menjadi awal mula munculnya ulat. Jadi kalau misalnya sudah ada serangan kupu-kupu seperti itu, ada baiknya yang perlu dilakukan adalah menggunakan obat-obat yang sifatnya itu adalah khusus untuk kupu-kupu itu. Kayak dari bahan aktif asepat itu bagus untuk kupu-kupu dia. Yang obat yang baunya agak-agak keras sama punya sifat sistemik biar kalau misalnya kupu-kupunya kena sedikit saja itu sudah bisa mati. Sebenarnya saya salpok juga bikin video malah tadi lihatnya itu apaan gitu. Ternyata ada ular teman-teman. Ada ular makan kodok itu nggak tahu mati atau bagaimana, kayaknya nyangkut deh gini untuk kodoknya ya. Nyangkut tangan kodoknya jadi nggak bisa dicerna dia sama ularnya itu. Udah diamin aja untuk ularnya ya, biarkan dia melakukan aktivitas dia ya. Cara kedua yang perlu diamati telur ular teman, telur ular lagi, telur ulat ya. Kita lihat ular jadinya telur ular jadi. Telur ulat itu teman-teman, ada baiknya sebenarnya juga pencegahan untuk mengatasi telur ulatnya itu adalah kita bisa melakukan yang namanya tangan kita sendiri ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa keliling nih ke lahannya, ke sepanjang tanaman bawangnya, perhatikan apakah ada telur ulatnya atau bagaimana. Kalau misalnya ada, silakan dipungut, dilepaskan dia dari yang namanya daun bawangnya. Sangat efektif juga untuk cara pencegahan agar bawang itu tidak terkena ulat. Di samping juga kita melakukan penyemprotan. Kalau untuk telur, kalau saya rasa yang bagus itu adalah dari metomil ya teman-teman. Kalau saya sama sebenarnya itu dari golongan organofosfat ya. Walaupun ya efeknya kalau misalnya kita nyemprot obat yang golongan organofosfat pasti bawangnya agak kaku, agak keras, agak kuning seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling aman, efeknya nggak terlalu signifikan untuk tanaman bawangnya, itu adalah metomil ya. Ini contohnya ini. Kalau misalnya ada telur ulat, bisa dipungut seperti itu. Kalau misalnya untuk penggunaan insektisida ya, kalau misalnya sudah ada serangan seperti itu, teman-teman itu bisa mengandalkan yang namanya obat golongan 30. Itu masih lumayan efektif ya dipakai, walaupun saya rasa kualitasnya agak menurun dikit. Tapi kalau misalnya cara ngemiknya kita benar, cara pengaplikasiannya kita tepat, itu masih bisa untuk mengatasi. Tapi kalau misalnya sudah mengaplikasikan obat itu dan teman-teman merasa bahwa ulatnya masih atau bagaimana, teman-teman itu bisa melakukan perolingan ya. Perolingan ke obat golongan yang lain. Nggak apa-apa pakai obat yang golongan-golongan yang kayak misalnya bahan aktifnya chlorantraniliprol seperti itu yang golongan 28, terus juga obat-obat yang lain kayak chlorpyrifos, ivermectin juga bisa sebenarnya untuk diaplikasikan ya. Jadi usahakan adalah kalau misalnya ulatnya itu sudah nggak mempan pakai obat yang golongan 30 itu sudah kita aplikasikan beberapa kali, silakan ganti ke obat golongan yang lain ya teman-teman. Dan kalau untuk efektivitasnya itu dosisnya itu mungkin bisa sedikit ditinggikan ya. Sedikit dilebihkan lah dari misalnya dosis yang ada di kemasannya itu. Dan kalau misalnya sudah ulatan ya tentu penanganannya pasti beda lagi ya. Mulai dari penyemprotan insektisida yang tunggal tanpa ada campuran lagi dari fungisida, dari nutrisi. Jadi kita fokus untuk menyemprot yang namanya inseknya saja. Dan penyemprotannya pun harus dilakukan sangat rutin sekali ya, paling enggak 2 hari sekali kalau misalnya sudah serangan parah. Dan dalam penyemprotannya juga daun bawang itu harus benar-benar basah semua teman-teman. Itu mungkin ada beberapa cara, ada beberapa tips dari saya yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah yang namanya agar bawang kita tidak terserang dari yang namanya ulat. Mungkin itu saja untuk videonya ya teman-teman ya, semoga bermanfaat ya.